Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan analisis laporan keuangan dengan bahasan analisis rasio. Oke, sebelum membahas analisis rasio, saya akan mengulas kembali tentang laporan keuangan, di mana merupakan laporan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Periode itu bisa bulanan, bisa triwulan, bisa semester, dan bisa tahunan. Aktivitas tersebut yang sudah dilakukan dituangkan dalam bentuk angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing, tergantung perusahaan itu melakukan apa yang dipakai, yaitu mata uangnya. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan kurang berarti jika hanya dalam satu sisi saja melihatnya, ya. Angka ini akan menjadi berarti di laporan keuangan ini jika kita dapat membandingkan antara komponen satu dengan yang lainnya, atau antara laporan keuangan dengan dari satu periode ke periode yang lain. Setelah itu, kita dapat simpulkan bagaimana posisi keuangan perusahaan kita untuk periode tertentu. Akhirnya, kita dapat melihat dan menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan itu kita kenal dengan rasio keuangan. Ada pendapat menurut Kasmir, rasio keuangan adalah kegiatan yang membandingkan antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Oke. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa rasio keuangan adalah perhitungan matematik, hubungan, dan membandingkan angka-angka yang memiliki hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam laporan keuangan, antara komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada komponen itu bisa dibandingkan antara common size dengan atau vertikal dengan horizontal, ya. Hasil pembandingan tersebut dinyatakan dalam bentuk presentasi. Ya, kemarin seperti praktikum kemarin kita jelaskan pada presentasi-presentasi yang mempunyai satu makna tertentu bagi penggunaannya. Rasio keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan kinerja perusahaan. Selain itu, hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode, apakah mencapai target seperti yang ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memperdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Ya. Dari kinerja yang dihasilkan dapat dijadikan evaluasi hal-hal yang diperlukan dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang yang duduk dalam manajemen ke depannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum ya? Masih pengertian. Oke. Ada bentuk-bentuk analisis rasio itu. Pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio aktivitas, keempat rasio profitabilitas, dan
kelima, serta keenam pertumbuhan dan rasio penilaian. Urutannya boleh tidak seperti ini. Ini saya ambil dari James. Salah satu ahli namanya J. Fredrickson, ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, yaitu tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terbagi dari rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Di mana rasio-rasio tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Ya, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Ya, rasio likuiditas ini adalah menggambarkan suatu perusahaan itu apakah sanggup dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apakah tersedia aset lancar rasio likuiditas ini dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, berikutnya adalah rasio kas. Rasio kas ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam bayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki perusahaan. Ya, dapat dicari dengan rumus seperti ini. Kas ditambah efek dibagi utang lancar. Berikutnya adalah rasio cepat. Disebut juga acid test ratio, yaitu rasio lancar yang memperhitungkan persediaan sebagai pengurang. Dengan rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Rasio yang berikutnya adalah tadi yang telah disampaikan bahwa adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio yang terdiri rasio total utang terhadap total aset atau biasa nanti dirumuskan adalah DTE, dan rasio total utang terhadap total ekuitas atau DER, dan time interest earned TE, dan fixed charge coverage. Yang rasio yang berikutnya adalah probabilitas rasio atau profitability ratio yang terdiri profit margin, return to asset, dan return on equity. Rasio yang selanjutnya adalah rasio aktivitas yang terdiri dari perputaran sediaan, rata-rata jangka waktu, penagihan atau perputaran piutang. Yang ketiga adalah perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva. Ya, ini nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita akan praktekkan di dalam mengerjakan kasus-kasus yang nantinya akan dibahas di dalam praktikum. Yang berikut adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham. Yang berikutnya adalah rasio penilaian, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar di atas biaya investasi yang dibagi ke dalam kelompok, yaitu rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke. Rasio ini juga mempunyai keterbatasan. Pertama adalah historical cost, ya. Di situ kan
Historical cost itu dari awal, misalkan ada histori-histori tentang transaksi. Ya. Alternatif metode akuntansi, banyaknya manipulasi laporan keuangan, banyaknya divisi perusahaan, ada inflasi dan deflasi, dan dibandingkan dengan rata-rata industri. Kita juga perlu mempelajari hubungan antara berbagai rasio. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antara rasio. Yang berikutnya adalah hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif. Ya. Selain bersifat positif, pasti ada juga bersifat negatif, tergantung rasio keuangannya. Nah, pastilah kalau ada positif, pasti nanti ada negatifnya, gitu ya. Contoh hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Belum, Bu. Belum ya. Nanti rasio-rasio ini akan kita praktikumkan, dipraktekkan di dalam pertemuan tatap muka secara offline, yaitu dengan mengerjakan kasus-kasus seperti tadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, itu akan kita bahas semuanya dengan kasus-kasus sehingga saudara bisa memahami kegunaan rasio-rasio tersebut ketika menghitung tadi dengan rumus-rumus yang tadi dan nanti diinterpretasikan. Kenapa hasilnya misalkan 2 kali misalkan, itu akan diinterpretasikan ke dalam masing-masing rasio tersebut. Itu hasilnya nanti akan disampaikan kepada pimpinan atau manajemen untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Ya, jadi kalian yang nantinya di dunia kerja ini mempunyai tugas untuk menganalisis laporan keuangan, nah analisis rasio ini sangat bermanfaat menjadi masukan dari manajemen, ya. Atau nanti ketika kalian tugas akhir mengambil materi yang tentang rasio keuangan ini, itu interpretasi itu sangat dibutuhkan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dan menjadi masukan-masukan di perusahaan. Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan untuk teori. Modul sudah saya sampaikan di e-kuliah, ya, yang seperti biasa. Setiap modul itu lebih lengkap. Di situ banyak contoh-contohnya. Dan kalian misalkan nanti kalau misalkan sekarang tidak ada pertanyaan, nanti ketika kita tatap muka untuk mata kuliah atau untuk bahasan analisis rasio ini, kalian boleh tanyakan. Ya, kalau tidak pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan tatap muka untuk pembahasan praktikum analisis rasio ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah, hati-hati. Ya. Ya. Ya, Bu. Silakan, Liv. Gimana ya?